Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Siti Nurkhalisa, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi Agroindustri 1B dengan nomor pokok 103070116. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, IP, MAP. Isi buku tersebut yaitu bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bab 7, memahami demokrasi Pancasila, bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 2016 telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tahun 2006 dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43-Dikti-Kep-2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan Pancasila secara etimologis adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengaturan lambang negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang diamanatkan pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam wadah negara persatuan Indonesia dengan sistem kerakyatan atau demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat negara memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pada hakikatnya, segala sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar atau nilai kebenaran, indah atau nilai estetis, baik atau nilai moral etis, religius atau nilai agama. Etika merupakan wadah bagi kaidah moral yang memberi patokan mengenai nilai-nilai batiniah dan lahiriah manusia. Pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, artinya rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Pancasila juga sebagai pandangan hidup dan sebagai cita-cita hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila,
yang artinya dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila yaitu hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan adalah di tangan rakyat. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu, rakyat merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menemukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada hakikatnya adalah sumber nilai bagi pengembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan ditambah dengan kehidupan beragama, serta membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monofouralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia. Dari uraian isi buku bab-bab di atas, buku pendidikan Pancasila terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.